eh, set- setiap aktivitas kejahatan itu pasti menghasilkan uang. Kenapa? Karena orang melakukan kejahatan tuh passionnya udah pasti uang, ya teman-teman ya. Orang korupsi, menyuap, atau misalnya kejahatan di bidang cukai yang menyelundupkan gitu, yang membuat cukai palsu, melakukan memalsukan uang, udah pasti untuk apa? Untuk mendapatkan profit, ya, harta. Nah, harta itu yang menjadi hasil kejahatan. Dalam money laundering disebut sebagai proceed of crime, ya, atau predikat crime. Ya. Nah, harta ini yang menjadi objek untuk disembunyikan dan disamarkan. Maka muncullah kemudian upaya-upaya to hiding or to conceal, ya. Melalui proses apa? Melalui proses placement, layering, dan integration. Sehingga aset yang tadinya hasil kejahatan akan tersamar seolah-olah menjadi aset yang legal, ya. Teman-teman di sebelah kanan ini berarti dia legitimate asset. Ini after money laundering nih, gitu ya. Sehingga kalau nanti teman-teman berhadapan dengan money laundering, ya teman-teman akan berhadapan dengan kejahatan kerah putih, white collar crime, ya. Orangnya rapi, bersih, wangi, kaya, pengacara, sering nyumbang, donasi ya ke masjid, gereja dan sebagainya. Tapi uangnya hasil kejahatan. Nah, ini yang artinya ini yang menjadi suatu challenging ya buat penegak hukum bisa membongkar ya. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan TPPU? Nah, kalau di sisi kanan itu adalah TP asalnya, tindak pidana asal ya atau predikat crime, maka sisi kirinya di sini adalah perbuatan pidana ya terkait dengan yang diatur di pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, teman-teman harus download nanti ya. Jadi kalau udah bicara TPPU, downloadnya undang-undang ini. Ya. Di mana undang-undang ini sudah 2 kali berubah sejak tahun 2002, pertama kali diundang-undangkan ya. Undang-Undang 15 2002, revisi Undang-Undang Nomor 25 2003, revisi lagi Undang-Undang 8 2010 ya. Ada 3 pasal ya yang ini menjadi apa namanya parameter utama menentukan orang ini pelaku atau tidak sih money laundering itu ya. Pertama adalah pasal 3 ya. Ini tujuan untuk pelaku aktif money laundering dan tindak pidana asal. Jadi orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dan sebagainya. Ini opsional aja nih perbuatan objektifnya. Salah satunya terpenuhi sudah cukup ya. Ini yang kalau dalam bahasa hukum disebut sebagai unsur objektif ya atau actus reus ya istilahnya. Kemudian masuk kepada mens rea-nya ada di mana? Mens rea-nya adalah atas apa? Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya. Ya, itu mens rea atau niat pelaku. Jadi dia udah tahu sebelumnya ketika harta ini berasal dari kejahatan. Kemudian mens rea yang kedua ya. Kalau dalam bahasa hukum bisa ada offset, bisa ada apa namanya mens rea, bisa ada offset ya. Tujuan dengan sengaja ya. Sengaja apa? Menunjukkan menyamarkan. Jadi contoh misalnya begini, ketika Badan Narkoba datang ke bank, dia buka rekening, tapi pakai KTP orang lain nih. Dia beli identitasnya si KTP-nya tukang gorengan ada di depan bank, diajak ke bank buka rekening, kasih 500 ribu. Habis itu mobile bankingnya semua dipegang oleh si Badan Narkoba. Nah, ketika si Badan Narkoba melakukan itu, naruh uang 1 miliar, 2 miliar ya, maka dia sudah melakukan pidana money laundering. Kenapa? Karena menggunakan KTP orang lain dengan niat menyembunyikan, menyamarkan hasil dari narkobanya. Maka saya bilang itu adalah kejahatan yang terpisah ya gitu ya. Tinggal di mana alat buktinya nanti. Oh, berarti dia ketika transaksi dia pakai KTP orang lain. Ada buktinya. ATM-nya dipegang oleh si pelaku ya. Mobile bankingnya diakses oleh gadget pelaku. Nah, itu semua jadi alat bukti ya untuk TPPU-nya gitu ya. Itu untuk pasal 3. Ancamannya berapa tahun? 20 tahun, teman-teman ya. Dalam Undang-Undang 810. Nanti bicara KUHP yang baru berbeda lagi teman-teman karena norma pidananya turun ya dari 20 tahun menjadi 15 tahun. Nanti menarik tuh. 2026 akan mulai berlaku KUHP yang baru ya. Kemudian pasal 4 ditujukan untuk siapa? Orang yang membantu ya, perbantuan. Jadi orang yang menunjukkan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pemilikan atau pengalihan hak atas harta kekayaan yang patut diduga dan itu berasal dari kejahatan. Maka perbuatan objektifnya adalah membantu menyembunyikan menyamarkan asal usul, sumber, lokasi. Berbeda nih perbuatannya dengan yang pasal 3 kan. Tapi ada satu yang sama teman-teman, yaitu adalah patut diduga dan diketahuinya. Ya, berasal dari kejahatan. Berarti ketika dia menolongin orang untuk mencuci uang ini dia udah tahu itu sebenarnya kejahatan. Ya. Nah, ini yang ditujukan kepada ancaman kepada profesional money launderers atau kita bilang sebagai gatekeeper. Profesi tertentu yang bisa membantu orang mencuci uang. Contoh, misalnya notaris membuat surat perjanjian jual beli palsu, utang piutang palsu gitu ya. Pemilikan palsu ya, untuk menyembunyikan pemilik yang sebenarnya. Maka ini bisa kena pidana si notaris tadi. Walaupun dia bukan pelaku penjual narkoba.
Nah, ini kenanya pasal 4. Terus pidananya sama nggak? Sama-sama 20 tahun. Padahal dia nggak jual narkoba. Ya. Cuma yang pasal 3 dia jual narkoba plus money laundering. Bedanya pasal 4 hanya kena 1 pidana saja ya. Yang ketiga pasal 5, teman-teman. Ya. Pasal 5 ini yang ketiga di sini di bawah ya. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan. Lagi-lagi ada unsur subjektif namanya. Yang diketahuinya atau patut diduganya. Ya, ini unsur subjektif nih. Balik lagi kalau bahasa hukum ya, Pak Dhani paham nih pas ini. Namanya mens rea Pak Dhani ya, gitu ya. Atau niat, sikap batin. Ya. Ketika orang ini menerima uang, kemudian dia tahu uang itu hasil kejahatan, maka si penerima ini bisa kena money laundering. Ya, disebut sebagai pelaku pasif. Contohnya kalau di KUHP yang murni itu adalah penadahan. Ya, disamakan dengan itu analoginya. Penadahan itu kan kalau orang beli mobil, mobilnya murah, nggak ada suratnya, terus dia beli aja gitu ya. Kena pidana dia walaupun dia nggak ikut nyuri mobil. Karena dengan harga murah dan nggak ada suratnya, harusnya dalam pemohon udah tahu itu adalah uang barang curian. Mana juga sama. Ya. Artinya nanti teman-teman kalau misalnya dikasih sama pacarnya 1 miliar, nanya nggak uangnya dari mana kira-kira? Yang mahasiswa ini, gimana kira-kira? Nanya nggak sumbernya dari mana? Ya, yang kok dikasih 1 miliar duit dari mana kan nggak mungkin dia nanya ya kan? Nah, ketika nggak bertanya kemudian uangnya sekejahatan maka otomatis di situ delik money laundering bisa bermain. Ya, nah, ini yang apa namanya memang harus dipahami ya. Nah, biasanya kalau sudah kena pasal 4 pasal 5 maka kalau ada sifatnya perbantuan maka dia bisa kena pasal 10 itu adalah menguatkan yaitu percobaan dan perbantuan ya. Kalau di KUHP dia pasal 55 pasal 56 KUHP yang lama ya. Nah, ini yang jadi kalau kita bicara konsepnya money laundering, nah ini ada 3 tadi pelaku aktif TPP asalnya adalah pasal 3, pelaku aktif TPPU-nya saja yang perbantuan tadi pasal 4, pelaku pasifnya pasal 5. Ya. Kenapa kena semua pasal 345 ABC ini? Karena uangnya sekejahatan, harta kekayaannya sekejahatan. Ketika mengalir ke A sebagai pelaku utama, ke B orang yang membantu ataupun C penerima, semuanya bisa kena pidana TPPU. Cuma dalam pasal 5 ancamannya lebih rendah, maksimal 5 tahun penjara. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Saya ada satu video lagi, ya. Sebentar, saya share lagi ya. Nah, ini menarik juga ya. Videonya fenomena perempuan ya, teman-teman ya. Yang ini identik apa bisa terkena indikasi sebagai pelaku pasif ya. Atia, Edis Adelia, Jennifer dan sederet nama wanita cantik terkait kasus tindak pidana pencucian uang. Betul, akibatnya Beberapa mereka kasus harus sudah rela lama ya, berurusan sudah dengan selesai, tapi ini KPK buat untuk pembelajaran saja, mempertanggungjawabkan teman-teman ya. kasus yang menjerat teman dekatnya. Seolah menjadi fenomena, ada yang sudah masuk bui, tapi ada juga yang masih melenglang bebas di luar tahanan. Wanita dalam pusaran pencucian uang menjadi agenda khas Net 5 hari ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Pekan lalu, kasus hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memasuki babak baru. Anas diputus bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara berulang kali. Selain hukuman badan, Anas juga diwajibkan mengembalikan uang negara sebesar 57,5 miliar rupiah dan 5,7 juta US dollar. Tak hanya selesai sampai di Anas, KPK terus mengendus kemana saja duit Anas mengalir. Nama-nama yang disebut di pengadilan akan dipanggil dan diperiksa keterlibatannya. Salah satunya istri Anas, Atiyah Laila. Atiyah diduga memiliki saham di PT Dutasari Citra Laras, perusahaan yang menggarap pengerjaan listrik proyek Hambalang.
Dalam audit BPK mengenai proyek Hambalang, disebutkan ada uang yang mengalir ke PT Dutasari Citra Laras. KPK sudah beberapa kali memanggil Atia untuk dimintai keterangan. Komisi Anti Rasuah juga pernah menggeledah rumah Anas untuk mencari bukti. Selain itu, dakwaan pencucian uang yang dituduhkan pada Anas dikabulkan hakim. Artinya, bila ikut menikmati duit tersebut, Atia bisa terjerat pasal pencucian uang pasif. Di penjara karena kecipratan uang hasil tindak pidana dialami artis Edis Adelia. Sejak 18 September lalu, bintang sinetron ini harus mendekam di Hotel Prodeo karena menerima miliaran rupiah dari suaminya, Ferry Setiawan. Ferry sendiri merupakan tersangka kasus penipuan investasi batubara. Nggak ada kecurigaan dan menurut saya itu hal yang wajar karena kan menurut hukum Islam juga ada hak dan kewajiban suami istri kan. Haknya Edis menerima nafkah dari suaminya dan kewajiban suaminya memberi nafkah ke Edis. Cuma 100 juta dari seorang istri pengusaha batubara mah wajar. Perempuan cantik di pusaran kasus pencucian uang seolah menjadi fenomena belakangan. Sederet artis blasteran seperti Jennifer Dunn, Rebecca Raymond, dan Catherine Wilson harus bersaksi di KPK karena mendapat hadiah mewah dari Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Wawan merupakan terdakwa suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Sebelumnya ada Ayu Ashari, Vitalia Sesha, Maharani Suciono, hingga Selvi Sanustika yang menerima uang dan barang-barang mahal dari Ahmad Fatana. Fatana merupakan tangan kanan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak yang terjerat suap kuota impor daging sapi. Sama AF itu kita baru kenalan dan kurang lebih sebulan lebih ya, dan kita dekat ya, kita tuh sebagai kayak temen gitu, sharing kayak gitu. Mungkin karena dia lihat aku single parent kan, dan aku mungkin dia apa ya, simpati gitu kan, jadinya dia ya bantu aku dalam kasusnya saudara AF. Saya sama sekali tidak tahu dia itu siapa, sebagai apa, ya aku sama sekali nggak tahu. Emansipasi yang dikehendaki Kartini bukan sekedar kesetaraan antara perempuan dan lelaki, tapi penghapusan nilai-nilai kuno yang tak mendatangkan kebajikan. Salah satunya, rasa sungkan untuk bertanya soal asal-usul uang atau pemberian. Sebab Kartini modern anti korupsi. Bukan Oke, tadi sudah kita lihat ya beberapa kasus teman-teman ya, yang ini sudah lama terjadi ya, tapi sempat viral dan sebagainya ya. Bahkan beberapa disita ya, harta yang dia pernah dia berikan oleh pelaku TPPU itu disita ya oleh penyidik, walaupun pelaku penerima tidak dikenakan pidana. Nah, di mana batasannya gitu ya? TPPU atau bukan si penerima itu adalah ketika unsur niatnya, mens reanya. Ketika mens rea pelaku penerima ini bisa dibuktikan bahwa dia mengetahui, maka seketika dia bisa dijerat TPPU, teman-teman. Artinya kalau misalnya ngasih hartanya ke pemandu lagu yang baru nemenin karaoke, ya itu mungkin nggak kena TPPU karena dia nggak tahu gitu ya sumbernya kan gitu ya. Tapi kalau ngasihnya ke istri, ya orang dekat, tunangan, pacar gitu ya, bisa nggak kena TPPU, teman-teman? Atau orang tua ke anak ya. Bahkan pernah terjadi seorang mantan kepala lapas, anaknya 2 orang dan cucunya masuk penjara karena dialirkan dana-dana suap atas bandar narkoba yang ditahan di dalam LP dan diberikan fasilitas khusus ya untuk hak asimilasi ya. Pagi keluar penjara, sore balik lagi gitu ya. Ternyata disuap ya, dan itu kemudian diberikan kepada keluarga terdekatnya. Masuk dia. Karena penggunaan rekening diikuti dengan pemberian-pemberian itu ya. Artinya ada indikasi bahwa si penerima dana tahu ya rekeningnya dipakai untuk menampung dana hasil kejahatan. Nah, ini yang kemudian kalau bicara unsur pasal teman-teman ya, saya nggak banyak di sini, nanti bisa dilihat di materinya, slide itu sudah saya bagikan juga. Nah, unsur itu ada di poin 1, 2, 3, 4. Ini unsur pasal 3 teman-teman ya. Jadi yang satunya itu subjek hukumnya siapa, setiap orang itu bisa perorangan, bisa korporasi. Pasal 2 yang unsur keduanya itu adalah unsur objektif ya, di mana itu sifatnya opsi, bukannya kumulatif tapi pilihan ya. Salah satunya aja bisa masuk, apakah menempatkan saja, mentransfer saja gitu ya. 3 dan 4 inilah yang disebut sebagai mens rea, teman-teman. Ya. Patut juga dan diketahui kalau bahasa hukum willen and witten gitu ya. Atau
offset ya, empatnya itu dengan tujuan, kesengajaan gitu ya. Sehingga ini yang bisa menjerat orang sebagai pelaku TPPU, dan biasanya pasal 3 ditujukan pada pelaku tindak pidana asal ya. Kalau korupsi ya berarti koruptornya yang melakukan gitu ya. Koruptor, kemudian dia buka rekening banyak gitu ya atas nama orang lain, tetangganya sebagainya gitu ya. Kemudian ditaruh uang hasil korupsinya gitu. Nah ini apa namanya, pasal 3. Pasal 4 orang yang bantu ya, hanya ada 3 unsur ya. 1 subjek hukum, 2-nya perbuatannya, ya. Perbantuan tadi ya. Membantu menyembunyikan atau menyamarkan, 3-nya mens rea, diketahui atau patut diduganya. Kemudian pasal 5-nya bicara pelaku pasif ya. Nah ini sama juga ya. Dia ada patut juga diketahui di salah satu unsurnya gitu. Lainnya adalah perbuatan menerima, bahkan menggunakan saja gitu ya. Dia dipakai namanya beli mobil gitu ya. Kemudian mobil dipakai oleh si pelaku dan dia tahu sebenarnya kejahatan, maka bisa kena TPPU dia gitu ya. Nah, ini yang banyak yang kemudian apa namanya nggak tahu tapi kemudian terjerat gitu ya, bahkan diperiksa ya. Walaupun terjerat tapi paling minimal ikut diperiksa minimal ya. Nah, pasal 5 ayat 2 di sini berlaku pengecualian ya, atau hak imunitas bagi pihak pelapor kalau dia sudah comply melaporkan kewajiban sesuai undang-undang. Contoh, bank sudah lapor nih, ada transaksi di bank rekeningnya, tapi dia lapor, otomatis ancaman pasal 5 ayat 1-nya gugur. Karena setiap orang ini bisa dikenakan terhadap individu ataupun korporasi dalam penjelasan undang-undang. Nah, ketika kita bicara kemudian TPPU dikuatkan dengan 3 pidana pokok tadi, pasalnya 3 pasalnya di pidana pokoknya ya, pidana maksudnya pidana intinya dari money laundering, maka kita juga harus tahu proses money launderingnya bagaimana sih. Ada 3 tahap ya, placement, layering, integration ya. Nah, ini yang nggak berubah. Cuma nanti kalau di pendanaan terorisme agak berbeda, dia tahapnya bukan placement, layering, integration, tapi untuk pendanaan terorisme adalah collecting, moving, dan juga using ya. Walaupun tekniknya hampir sama kurang lebih gitu ya. Bagaimana placement itu? Upaya penempatan dana ke dalam sistem keuangan yang berasal dari hasil kejahatan. Ya contoh, buka rekening dengan KTP palsu, KTP orang lain, atau disebut sebagai nomini ya. Atau menggunakan korporasi gitu ya, yang tidak ada aktivitas usahanya, hanya perusahaan cangkang saja dia. Social company itu. Kemudian layering berarti tahap selanjutnya. Bagaimana aset yang sudah masuk ke rekening itu dipecah-pecah melalui proses transaksi. Bisa transfer, bisa kredit ya, bisa lintas negara, penukaran uang dan sebagainya gitu ya. Kenapa orang melakukan ini? Untuk mempersulit jejak, ya, mempersulit audit trail, menghilangkan jejak, ya, membuat transaksi akan kompleks ya. Kemudian integration, yaitu kembalinya hasil kejahatan yang sudah berlayer-layer tadi, berlapis-lapis tadi ya, ke dalam penguasaan si pelaku utama. Dalam TPPU kita bilang, biasa bilang sebut sebagai ultimate beneficial owner. Jadi bukan BO saja, tapi ultimate beneficial owner. Karena kalau BO saja itu wajib declare, udah ada perpresnya ya. Tapi kalau ultimate BO, nah ini yang disengaja disembunyikan dari pihak bank oleh si nasabah. Karena mereka nggak ingin siapa pengendali utamanya yang sebenarnya itu diketahui. Ya. Nah ini yang dalam bentuk apa? Oke, baik, selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi dalam rangka apa integration? Dalam rangka pembelian aset berharga secara fisik ya, atau misalnya berkaitan dengan transaksi apa namanya, investasi penanaman modal asing ya, dalam bentuk usaha korporasi ya, ataupun juga misalnya dalam bentuk usaha-usaha legal dan usaha ilegal yang berbasis tunai seperti restoran, hotel, kafe, pom bensin gitu ya. Nah, ini kenapa dibuat itu? Supaya uangnya bercampur. Makanya dalam modus itu disebut sebagai mingling ya, dalam integrationnya. Nah, ini beberapa modus-modusnya teman-teman ya, untuk placement, termasuk dia meminjam rekening milik orang lain, atau biasa dibilang sebagai nomini, rekening pihak ketiga. Jadi ke depan jangan sembarangan nanti minjemin rekening teman-teman ya. Nah ini yang apa namanya sangat berbahaya ya. Ketika disalahgunakan, minimal ya si pemilik rekening akan diperiksa. Walaupun tidak dijadikan tersangka, minimal diperiksa gitu ya ketika ada kasus hukum ya. Kemudian menyimpan uang dalam safe deposit box ya. Teman-teman beberapa kali lihat di berita kan, SDB itu isinya ratusan miliar gitu ya.
atau bahkan triliun gitu ya. Ini kadang menghindari karena SDB ini bank nggak bisa mantau apa isi kotaknya. Ya bank hanya menyediakan tempat penyimpanannya saja gitu ya. Penukaran valuta asing ya, atau membeli aset virtual seperti kripto ya. Sekarang juga berkembang lagi industri 5.0 yang baru namanya NFT ya. Ada yang tahu teman-teman NFT? Non fungible token ya. Nah, jadi kalau fenomena Gozali Everyday pernah dengar ya? Ya, itu umur-umur mahasiswa lah, semester 1 ya, 19 tahun ya. Dia selama 3 tahun konsisten, selama 999 hari konsisten dia foto wajahnya. Ya, kemudian di tanggal dia buka akun di OpenSea, ya dijual fotonya, diupload di sana. Ya. Dan ternyata orang beli. Kenapa? Karena tertarik melihat perubahan wajah Gozali selama 999 hari. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Itu selama kurun waktu 9 bulan 15 miliar ya. Omset penjualannya di OpenSea.com ya, dan dia dapat bagian 10%, 1,5 miliar. Ya. Bisa nggak buat money laundering? Bisa. Ya contoh misalnya saya buka akun OpenSea, kemudian foto saya jual wajah saya, terus teman Mustafa ada yang mau beli 1 miliar, boleh kan? Boleh. Karena harganya nggak ada standar gitu ya. Gitu. Kemudian proses menentukan uang, ya pembayaran utang, pembelian saham. Nah, ini adalah contoh-contoh dia money laundering ya. Layering transfer ke berbagai akun. Setoran tunai ke rekening bank, pemalsuan underlying transaksi ya, seperti tadi trade based money laundering ya, menggunakan perusahaan cangkang atau shell company ya. Bukan hanya cangkang itu di luar negeri, tapi sekarang berkembang shell company di dalam negeri, teman-teman ya. Banyak perusahaan cangkang ya. Kalau pelaku money laundering yang jago ya dia akan bersembunyi dalam pemilikan saham berlapis-lapis ya. Bahkan direksinya pun bisa atas nama orang lain kan gitu ya. Bahkan sekarang berkembang undang-undang cipta kerja boleh PT perorangan ya. Siapapun bisa buka PT gitu ya. Bisa buka rekening buat giro kan dan sebagainya gitu ya. Kemudian berkembang lagi namanya modus self company, bukan shell. Kalau shell cangkang, self itu rak, perusahaan rak. Jadi si pelaku ini dia bikin perusahaan 20 biji, 30 biji, taruh aja di filing kabinet ya. Kalau ada yang mau nyewa disewain, kalau ada yang mau beli diperjualbelikan gitu ya. Tanpa teridentifikasi siapa pengendali perusahaan sebenarnya. Ya. Atau memindahkan uang tunai dalam lintas negara ya, seperti yang terjadi di Batam ya. Setiap hari orang bisa aja keluar masuk Singapura hanya 1 jam ya, bisa keluar masuk bawa uang tunai falas ya, tanpa lapor mungkin ya. Walaupun dalam undang-undang money laundering setiap orang yang lintas pabean, baik itu melalui pelabuhan maupun bandara, bawa uang ekivalen Rp100 wajib lapor ke bea cukai. Nanti bea cukai lapor ke PTK, namanya laporan pembawa uang tunai lintas batas. Limitnya berapa? 100 juta. Kalau nggak lapor bagaimana? Teman-teman bisa kena denda 300 juta maksimal atau 10% dari uang yang dibawa yang nggak dideklar. Ya. Itu kalau kita ke luar negeri biasanya pakai isi form merah ya, declaration ya, untuk uang tunai. Kemudian integration ya, bisa macam-macam modusnya, pengembangan usaha, pembelian properti ya, terutama untuk aset yang non register. Ada yang tahu aset non register teman-teman? Aset yang tidak disertai dengan registrasi kepemilikan atas nama. Contoh emas ya, perhiasan, berlian. Makanya dalam Undang-Undang 810, dealer mobil, pedagang emas, perhiasan, balai lelang, auction, pedang barang antik ya, agen properti itu wajib lapor kalau ada pembelian aset senilai Rp500 juta. Jadi kalau teman-teman beli apartemen Rp500 juta, mau pakai KPR kredit gitu ya, atau misalnya tunai bertahap atau cash keras, baik itu cash fisik maupun transfer, lapor agen properti ke PTK. Basisnya transaksional. Beli mobil juga sama. Jadi kalau nggak mau dilaporin ya beli mobilnya yang 469 juta gitu ya. Kemudian pembelian investasi ke berbagai bisnis ya, bukannya bisnis yang legal, bisa juga yang ilegal. Ini beberapa ada yang salah nih. Ini pemilihan saham harusnya masuk ke layering ya. Layering. Tapi bisa juga sih pemilihan saham dalam rangka pembuatan usaha baru ya. Nah, ini bisa juga jadi integration ya. Nah, bagaimana mekanisme PPTK memeriksanya gitu ya? Dari laporan-laporan tadi disampaikan ya oleh bank ya. Kemudian kita juga punya data sistem informasi pengguna jasa terpadu. Jadi semua data CIF di industri keuangan tuh PPTK pegang ya. Jadi kalau CIF tuh nomor induk layanan nasabah.
Jadi kalau misalnya Pak Andre punya rekening di BRI, ya ada 10 rekening. Nah, 10 rekening kan satu CF. Karena CF itu harus tunggal dia di BRI. Buka lagi di Mandiri, satu rekening. Kan tercatat punya CF juga di Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri begitu ada nasabah baru buka, mereka lapor ke PPTK. Nanti based on nama tanggal lahirnya kita bisa nyari, oh ternyata si A ini CF-nya ada di bank mana saja, asuransi mana saja, kreditnya di multifinance mana saja, itu bisa ke detect ya gitu ya. Kemudian pengaduan masyarakat, hasil audit ya, atau audit khusus atau joint audit dengan regulator, informasi dari FIU negara lain, termasuk data dan informasi dari pihak swasta ya, yang dikelola PPATK. Nah itu kita kemudian menjadikan value added untuk memberikan informasi intelijen kepada penegak hukum dalam bentuk analisis atau hasil pemeriksaan ataupun informasi ya, ataupun rekomendasi. Oleh apa? Bisa analisis, pemeriksaan, audit ya dan sebagainya. Bagaimana men-tracingnya? Aliran dana teman-teman. Ya, jadi PPTK nggak punya senjata, kita bukan penyidik. Ya, tapi kita memeriksa aliran dana. Siapa yang dilaporkan profilnya? Si A misalnya. Berarti yang diperiksa adalah aliran dana yang ada di mutasi debit dan mutasi kredit dalam rekeningnya. Kalau bicara mutasi kredit, berarti kan aliran uang masuk. Berarti dia akan mengecek sumber dana belakang. Ya, back forward ya. Backward ya. Begitu dia mengecek penerima dana, maka mutasi debit. Uangnya lari kemana dari rekening? Siapa penerimanya? Ya, berarti dia tujuan transaksi. Nah, hubungan antara pihak terkait 3 dan A, atau A dan 4, inilah yang menjadi dasar hubungan transaksional yang bisa menyebabkan predikasi atau indikasi atau hipotesa terjadinya suatu transaksi yang berindikasi tindak pidana. Ya, tinggal lihat dari profil pengirim dan penerima. Contoh misalnya, oh seorang pejabat punya rekening gitu ya di bank A misalnya, kemudian ada ditambah oleh vendor gitu. Nah, berarti kan ada keterkaitan nih. Ternyata vendornya punya proyek di sebagai rekanan ya di instansi yang dipimpin oleh si pejabat tadi. Maka terbangunlah predikasi. Oh ini ada indikasi bahwa antara si pengirim dan penerima itu ada hubungan suap menyuap. Penyuapnya kena pasal 5 Undang-Undang KPK 2001, penerimanya kena Undang-Undang KPK pasal 12 sebagai penerima suap ya, karena kewenangannya sebagai pejabat itu. Nah, sumber-sumber informasi apa saja yang dimiliki PPATK tadi saya sebutkan ya, banyak dari pihak lapor, bea cukai, masyarakat. Jadi teman-teman juga bisa lapor ya. Misalnya ada tahu di Mustopo, bisa tahu nih, wah ada indikasi nih apa namanya korupsi terkait dengan apa tambang segala macam, lapor bisa Pak. Ya, pengaduan masyarakat gitu ya. Nah, nanti di situ kita follow up, kita cek ke data kita kan gitu ya, kita analisis atau periksa ya. Termasuk laporan dari LSM ya, kita juga berdayakan LSM ya terkait lingkungan hidup ya. Kita beri soal LSM kehutanan, LSM perkebunan gitu ya. Kemudian LHKPN, data LKPN ya, akses Senin Bakum, akses ke data Dukcapil ya. Jadi kalau misalnya orang itu dianalisis oleh PPTK, ya tinggal dilihat kartu keluarganya Pak di Dukcapil ya. Siapa orang tua ayahnya, orang tua suami, orang tua istri, anak ya, dicari ke data CIF-nya kan, data si pesan. Punya rekening di mana aja gitu ya. Di situ yang kelihatannya nanti banyak gitu yang apa bisa terjadi ya di deteksi gitu. Kemudian informasi dari FIU negara lain. Jadi bahkan PPATK bisa meminta transaksi yang terjadi di negara lain karena kita sebagai anggota Egmont Group of Anti Money Laundering. Jadi semua negara-negara di dunia ini tergabung dalam Egmont Group, sekitar 190 negara. Kita saling bertukar informasi dalam aplikasi yang namanya Egmont Secure Web. Ya, kita langganan. Nanti minta yang dari sana, balasnya lewat sana, tanpa melalui Kemenlu. Ya, karena ini kan belum pro justisia ya, ini masih intelijen nih. Dan nggak bisa jadi alat bukti, itu kelemahannya ya. Nah ini yang apa namanya sering dipraktekkan ya dalam penanganan berbagai kasus TPPU. Apa saja pihak pelapor ke PPATK? Ada banyak teman-teman, bisa lihat ya, ada penyedia jasa keuangan. Itu ada banyak sekali, ada puluhan nih, ya mulai dari bank sampai ke fintech ya. Fintech juga peer to peer lending ya, pinjol ya, itu juga mereka lapor juga ke PPATK gitu. Yang ilegal, yang legal ya, yang ilegal pasti nggak lapor lah. Gitu ya. Kemudian penyedia barang dan jasa tadi yang saya sebutkan ya. Jasa profesi juga lapor. Melalui peraturan pemerintah nomor kalau dulu 43 tahun 15, sekarang direvisi jadi PP 61 tahun 2021. Pengacara, notaris, PPAT, akuntan publik, perencana keuangan wajib lapor ke PPATK. Ketika apa? Mereka bertindak secara transaksi tertentu
on behalf kliennya sebagai beneficial owner. Ketika mereka tahu dalam konteks apa transaksi tentu, pendirian usaha, perusahaan, pembubaran perusahaan, pengelolaan rekening, pembelian aset, ya. Nah, ini mereka wajib nih lapor nih. Kalau mereka tahu, oh ini sumbernya dari hasil narkoba. Gitu. Kalau nggak lapor bagaimana? Ancamannya pasal 4 mereka kena. Tadi yang terus membantu ancamannya bisa 20 tahun juga gitu ya. Dan dalam banyak kasus sudah banyak yang kena ya. Nah, ini kewajiban laporannya apa saja ya tadi saya sebutkan ya, mulai dari LTKM, LTKT, pemohonan tunai atas batas, transfer dana ya, dan laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa, agen properti, dealer mobil ya, dan sebagainya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya uang beli lukisan Picasso, Picasso terkenal kan lukisannya kan ya, Mona Lisa misalnya, nah, itu beli harganya katakanlah 5 miliar gitu ya. Nah ini wajib lapor si auctionnya, balai lelangnya. Makanya kan banyak kasus online kalau teman-teman lihat, wah, dari mana uangnya? Jual keris gitu ya. Dan seakan-akan itu keris nilainya berapa miliar karena susah diprediksi harga normalnya berapa keris kan gitu ya. Kalau mobil kan bisa diprediksi gitu ya. Kemudian imunitas ya. Nah, ini ya siaran lewat dulu teman-teman ya. Imunitas ya, hak imunitas. Nah, hak imunitas dalam Undang-Undang 810 agak khusus dia. Karena ini menerobos kerasan perbankan, maka kita harus melindungi juga pihak pelapor kita kan itu ya. Maka mereka tidak dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan pasal 28. Kerahasiaan perbankan nggak berlaku ya. Pasal 29 tidak bisa sebagai secara pidana maupun perdata. Kenapa? Karena melakukan kewajiban undang-undang gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang PDP ya, teman-teman ya. Itu juga menarik tuh kalau di kampus ya untuk dibahas perlindungan data pribadi ya. Nah, ini sekarang di bank itu namanya customer protection data customer protection. Jadi itu sangat dilindungi, bahkan harus bikin unit kerja sendiri, kewajiban laporan sendiri terkait dengan hal itu gitu ya. Karena ini amanat undang-undang perlindungan data pribadi ya. Nah, ini PPATK boleh menerobos itu. Kenapa? Karena undang-undang money laundering ya. Dalam apa namanya norma perundang-undangan ya ada namanya lex specialis, derogat lex generalis ya. Derogat lagi generali. Artinya apa? Kalau undang-undang yang lebih khusus itu bisa menyimpangi ketentuan undang-undang yang lain ya atau yang lebih umum dengan syarat apa satu ya. Dalam struktur hierarki perundangan yang sama-sama undang-undang. Bukan yang lebih rendah ya. Gitu ya. Kemudian transaksi mencurigakan ya ini kalau teman-teman lihat inilah definisinya ya. Yang hitam ini nih untuk money laundering nih, menyimpang dari profil, karakter, pola kebiasaan. Contoh misalnya gini, teman-teman mahasiswa kos gitu ya, dibukain rekening sama orang tua, belum bekerja, murni mahasiswa belajar kan tugasnya ya. Nah setiap bulan itu terima transfer 2 juta dari orang tua gitu. Notif di pembukaan rekening penghasilan bersumber dari orang tua, berarti orang tua sebagai beneficial owner 2 juta rupiah per bulan rata-rata transaksi bulanannya. Tiba-tiba kok dapat transfer 1 miliar gitu ya. Nah, ini bank itu akan notice ya, ada alertnya mereka, ada sistemnya, parameter namanya atau alert. Nanti dianalisis, diteliti ya. Ketika kemudian tidak bisa dijelaskan, biasanya diverifikasi di telepon ya. Nah, ini nggak bisa dijelaskan. Mereka nggak blokir rekening itu, tapi langsung dilapor sebagai LTKN. Masih keuangan mencurigakan. Tapi kalau dilihatnya, oh bapaknya ini ternyata pernah kena isu berita negatif gitu ya. Nah ini yang bisa kena pelaporan. Atau menghindari pelaporan gitu ya. Bagaimana contoh menghindari ya? Kalau misalnya transaksi tunai kan 500 juta rupiah ya. Kalau tarik tunai, store 500 juta rupiah wajib lapor banknya ya. Dasarnya basisnya cash transaction tadi ya. Nah ini kalau orang sengaja, kalau store tunai di bank jangan 500 lah. Daripada dilapor nanti sama banknya ya. Udah store-nya 480, besoknya 495, besoknya lagi 470. Bisa dilapor juga sama bank sebagai TKM. Karena menghindari pelaporan. Atau batal karena juga menggunakan harta kekayaan gitu. Diminta underlying transaksi karena kalau kita ngirim uang 100 juta kan wajib ada underlying ya, sumber dana dan tujuan transaksi kan. Nggak mau ngisi, batal. Bisa juga dilaporkan kalau banknya curiga ya. Atau banknya diminta oleh PPATK. Bang, ini nasabah kamu nih mencurigakan nih, lapor mereka.
dalam waktu 3 hari sejak terima surat melalui sistem ya, maka mereka wajib berlaku. Nah itu untuk TPPU teman-teman. Nah yang merah ini untuk tindak pidana pendanaan terorisme. Hanya ada 2 unsur saja. Pertama adalah transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan aktivitas teror ya. Yang kedua, transaksi yang melibatkan setiap orang yang tercatat dalam watchlist, DTTOT namanya. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Nah, watchlist ini yang mengeluarkan siapa? PBB. Nggak main-main teman-teman, di PBB yang mengeluarkan. Nanti diabsorb oleh Kapolri. Kapolri nambahkan dengan watchlist nasional ya. Kirim ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disahkan secara hukum. Ya, dan itu menjadi watchlist nasional terkait DTTOT. Dan semua industri keuangan pegang. Ya. Jadi kalau ada namanya watchlist itu mau buka rekening, ya nggak bisa ditolak. Kalau terlanjur bagaimana? Lapor dia sebagai LTKM. Itu ya. Nah, ini ya, jadi menyimpang itu sama dengan tidak wajar tadi ya. Nah, ini cara mekanisme bank bekerja nih. Jadi mulai dari mereka mengidentifikasi ya melalui sistem transaksi manajemen atau SIM, mana-mana nasabah yang dia high risk customer atau beresiko tinggi, karena nasabah itu dibagi 3 level sama bank, teman-teman. Resiko high risk, medium risk, low risk. Kalau yang high risk itu berarti dia dari profilnya atau produk yang digunakan ataupun bidang usaha ataupun negara itu ada poin-poin berisiko tinggi, sehingga berdasarkan risk base dibobot dia menjadi high risk. Kalau udah high risk maka pemantauannya lebih ketat terkait dengan transaksional hariannya day to day ya. Nah, ini nanti kategorinya apa saja ya? Kalau 4W itu who, profil, relationship. Jadi profil sama relation. Relation itu siapa? Bisa pihak pengirim dana, penerima dana, atau pelaku transaksi yang mewakili nasabah, on behalf nasabah ya. Kemudian what, yang W kedua what, yaitu produknya apa yang digunakan ya. Kalau mahasiswa buka SDB, wajar nggak kira-kira teman-teman? Mahasiswa Mustopo punya SDB 4 kotak di Bank Mandiri. Atau ada yang punya di sini? Kan nggak wajar ya. Saya aja PNS nggak punya SDB gitu. Apa yang mau disimpan nggak ada juga gitu kan. Nah ini nggak wajar ya. Ketika dia pakai produk yang nggak wajar, nggak sesuai dengan profil, nah ini yang bisa jadi potensial kritikal bagi bank untuk dipantau ya. Delivery channel ya. Bagaimana dia membuat fitur-fitur di transaksinya gitu ya. Apakah dia memiliki akses terhadap mobile banking, internet banking sampai di berbagai rekening ya secara masif gitu misalnya, atau misalnya geographical risk ya terkait dengan tujuan transaksinya. Kok orang ini setiap terima transfer kok dari negara-negara penghasil narkoba terkait dengan industri narkoba, misalnya sering terima transfer dari Kolombia, waduh, terkait apa nih underlying transaksinya kan gitu ya, sementara profilnya mahasiswa gitu ya. Ini yang geographical risk. Atau bisa juga warga negara Korea Utara datang ke Indonesia, buka rekening di sini gitu ya, padahal dia nggak kerja di sini gitu kan. Nah ini juga bisa menjadi catatan ya di bank. Nah parameter-parameter ini yang menjadi standar atau acuan menentukan mana batasan yang mencegah atau tidak ya oleh bank dan dilaporkan ke PPATK. Ya, contoh aja misalnya, oh ternyata ada PNS, TNI atau pejabat negara bertransaksi atas nilai tertentu dalam 1 bulan. Katakanlah misalnya Bank A risk appetite-nya 1 miliar, ya 1 miliar menjadi batasannya dia. Ada Bank B risk appetite-nya berapa? 2 miliar, bisa aja 2 miliar jadi batasannya dia. Tergantung kompleksitas bank masing-masing ya. Nah ini kalau kemarin saya bicara sama teman-teman ya, ini parameter ini yang kemudian nanti berkembangnya lagi ke bagaimana behavior dari nasabah dan behavior dari transaksinya itu bisa dipadukan dalam satu sistem ya untuk mendeteksi atau alert. Nah, itu teman-teman ya untuk sesi bahasan pertama ya terkait dengan rezim TPPU, TPPT dan PPSPM. Ada pertanyaan sebelum saya masuk yang kedua, practice money laundering? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Kayaknya ada Ya. ini. Oh di itu chat ya Pak? Dia di chat ya. Oke baik. Ayasa Saya coba boleh jawab ya. bertanya langsung kali? Silakan. Kalau nggak Langsung malu, boleh. memungkinkan. Tuh Mas Rizky juga ada resen ya. Silakan. Mbak Siti Ayasa. Ya lagi bisa on cam ya mungkin ya. Oh mungkin. Oke baik, Mas Rizky dulu mungkin. Silakan Mas Rizky, apa yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Izinkan saya bertanya. Mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera karena posisi saya sedang berada di luar rumah.
Pertanyaan saya, eh, jika calon tersangka ini berkediaman di tempat selain tempat tinggal yang tertulis di KTP, buat apa PPATK mencari informasi pribadi calon tersangka jika berkediaman selain di tempat tinggal yang tertulis di KTP? Itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Gimana tadi Mas? KTP kenapa? KTP dari pelaku maksudnya? Tadi saya bisa mencari pelaku dari KTP. Namun bagaimana Iya. jika kasus itu di pelaku ternyata dikabarkan sudah tidak tinggal di alamat yang tertulis di KTP dan artinya berkediaman di tempat lain yang tidak diketahui. Ya, oke baik. Makasih, pertanyaan bagus ya. Jadi gini Mas, PPATK maksudnya money laundering itu menggunakan pendekatan follow the money, bukan follow the suspect. Kalau follow the suspect itu yang diikuti orangnya, dia pindah kemana KTP-nya ya dikejar orangnya gitu ya. Kalau follow the money enggak dia. Jadi KTP-nya di mana nanti akan dicek nama tanggal lahirnya itu si pemilik KTP itu ataupun di kartu keluarga, anggota kartu keluarga kepada pemilikan rekening. Dia punya asuransi di mana aja sih? Ya, dari KTP karena pasti kan produk keuangan pasti basisnya KTP. Ya. Makanya KTP itu mau dibikin nik tunggal kan itu ya. Nanti arahnya ke sana. Jadi dari situ akan terbuka nama dan tanggal lahir nomor KTP itu akan membuka semua data keuangan yang ada di industri. Nah, dengan adanya PPATK gitu ya. Dia punya asuransi jiwa di mana aja. Asuransi jiwa ada unit link ya. Asuransi jiwa proteksi dilapis dengan investasi. Dia bisa sampai belasan miliar naruh di asuransi gitu ya. Ketika dicairkan, di redemption ya, dicairkan, di withdrawal, maka dia bisa punya alibi si pelaku, saya punya uang karena investasi asuransi. Nah ini kita bisa detect saham, oke detect. Kemudian reksadana di investasi pasti kedetek. Rekening udah pasti ya. Itu dasarnya gitu Mas Rizky ya. Kenapa perlu ya akses pada Dukcapil, bahkan juga kita akses ke Sismin Bakum ya, sistem informasi badan hukum. Siapa pemilik badan hukum ini sebagai pengurus ataupun komisaris ya. Itu bisa kita cari juga. Oke, kemudian pertanyaan yang ini Mbak Siti Ayasa nih nggak bisa on cam ya karena ada kendala ya. Oke. Maraknya money laundering, apa saja indikasi tahap placement, layering, vendor yang sering terabaikan ya? Apa saja yang bisa sebagai masyarakat, mahasiswa dan masyarakat awam untuk turut mengatasi kasus ini? Ya, nah ini ya. Jadi bagaimana supaya jangan sampai terjebak dalam money laundering teman-teman ya? Ya, salah satunya tadi pasal 5 ini sangat luas cakupannya ya teman-teman ya. Jadi misalnya Mbak Ayasa gitu ya, Mbak Siti Ayasa punya katakanlah calon lah ya, calon pendamping hidup. Udah tahu nih calon pendampingnya kerja gajinya katakanlah 7 juta sebulan itu. Tiba-tiba yang ini saya kasih transfer ya 2 miliar gitu ya. Nah ini gimana nih Mbak Ayasa? Kira-kira nanya nggak sumbernya dari mana? Gitu ya. Nah ketika nggak bertanya, bisa nggak kena money laundering sebagai penerima gitu ya? Bisa. Karena close relationship ya, dekat hubungannya kan gitu ya. Kecuali kalau misalnya baru kenal 1 hari lewat WA dikasih 2 miliar. Ya itu mah nggak ada money launderingnya. Kenapa? Karena nggak tahu ya, gitu. Paling kalau apes-apesnya disita 2 miliar ya kan gitu. Karena bagian dari alat bukti kejahatan. Ya. Itu ya apa namanya. Nah, bagaimana mencegahnya? Tadi tingkatkan awareness diri sendiri ya, self awareness. Karena kan sekarang udah tahu nih, ada pasal 3, pasal 4, pasal 5. Ya, si pemberi sudah pasti pidana, penerima. Nah ini yang tanda tanya kan, kena nggak pidana? Ya. Beberapa artis mengembalikan uang hasil nyanyi karena takut Pak. Yang memberikan kena pasal korupsi. Padahal dia nyanyi, dikembalikan KPK uang saking takut kena pasal 5. Ya walaupun setelah itu dikembalikan lagi oleh KPK ya karena dianggap itu bagian dari prestasi atas jasa nyanyinya kan gitu ya. Gitu ya. Kemudian bagaimana supaya bisa ini menjadi awareness? Satu ya literasi, edukasi ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di YouTube saya nanti ada di Masken APT YouTube saya nanti di situ banyak edukasi ya. Perkembangan video pembelajaran ketika saya ngajar penegak hukum di perbankan ya teman-teman bisa akses ya free gitu ya.
Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kemudian juga buku-buku ya, beberapa buku juga saya sudah publish ya, ada akuntansi forensik ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari sana gitu ya. Dan juga jurnal ya, jurnal anti money laundering kita udah punya PPATK. Teman-teman mau nulis bisa di jurnal AML PPATK, saya managing editornya gitu ya. Di situ bahkan dikasih honor kalau misalnya lolos jurnalnya dapat 2 juta gitu ya, tinggal digali lebar halamannya berapa gitu ya. Nah, ini kan apa namanya yang harus dikerjasamakan ke depan adalah bagaimana caranya supaya bisa terlembaga. Artinya mata kuliah money laundering harus jadi mata kuliah wajib di akademis ya. Itu satu apa namanya impian saya gitu ya di dunia akademis ya. Ya kalau sekarang beberapa kali saya sebagai dosen tamu seperti ini gitu ya. Tapi ke depan mungkin mulai dari mata kuliah pilihan ya, mata kuliah apa namanya seperti kan mata kuliah eksternal ya, dosen tamu ya, ataupun jadi mata kuliah wajib seperti pendidikan anti korupsi gitu ya. Nah, itu jadi mata kuliah wajib ya. Kemudian yang selanjutnya sertifikasi profesi ini dalam dunia profesional, edukasi pencegahannya ya. Dalam dunia profesional, ya, sekarang sudah ada sertifikasi profesi Abu PT, anti pencucian uang. Pegawai bank dalam level tertentu wajib punya sertifikasi itu gitu ya. Saya juga aktif sebagai asesor di LSP Keuangan Syariah. Nanti di situ ketika sudah diwajibkan maka otomatis mereka akan lebih aware. Itu teman-teman ya. Untuk masyarakat ya tentunya bagaimana caranya ya. Edukasi di PPTK punya program PPTK mengajar itu bahkan sampai level sekolah SMP SMA kita datangin ya ketika ada permintaan. Nah, untuk kita ngajarin siswa SD SMP dan SMA ya dengan pendekatan-pendekatan tertentu ya. Oke, Pak Dani, menanya ya, pelaporan transaksi mencurigakan sifatnya laporan dari bank ke PTK. Iya Pak, dan bukan hanya dari bank saja Pak, tapi juga dari berbagai institusi keuangan tadi ada di slide ya, masuk money changer dan sebagainya. PPTK Mbak Raifa, Raifa ya, berarti kan pernah nemuin kasus trade based money laundering yang melakukan BUMN atau instansi pemerintah? Ada ya, Garuda ya, nah itu kan Garuda termasuk trade based money laundering ya, kasus Garuda ya, yang dulu kan mantan dirutnya ya. Gimana cara PPTK menangani atasi konflik kepentingan pas lagi mudik? Caranya satu, kita dalam pasal 11 ya, pasal 11 dan 12, pasal 11 kalau nggak salah untuk PPTK itu ya. Jadi kalau kita membocorkan informasi ini kepada selain pada penyidik maka ancamannya 4 tahun penjara, Mbak. Jadi kita diancam secara undang-undang ya, secara keras ya di apa namanya untuk memenuhi kerahasiaan ini. Lebihnya bagaimana? Ya itulah integritas, Mbak. Ya. Bagaimana konflik kepentingan integritas? Balik lagi ke situ. Ya alhamdulillah selama ini belum pernah ada ya kasus di instansi kami ya terkait dengan leaking ya, membocorkan data maupun terima suap dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita harus melakukan awareness dan penelitian pakai sistem apa nih? System of dope. Ya. Jadi sistem of dope artinya ini Mbak ya, apa namanya? Ragu-ragu ya, bukan ragu-ragu, apa suuzon ya, suuzon kalau syariah itu istilahnya syariah ya. Ya perlu juga sih suuzon ya gitu ya. Maksudnya ya nanya boleh gitu ya. Ke pacarnya kok ngasih 2 miliar Mas gitu dapat warisan atau bagaimana kan gitu ya. Tapi kalau ngasih 2 miliar tiap bulan kan juga jadi aneh kan Mbak gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati. Terutama teman-teman satu, jangan pernah minjemin rekening ya. Once minjemin rekening kemudian dipakai buat judi online segala macam, wah ini problem ya. Pelaku money laundering Mbak Frina ya. Pelaku money laundering kalau di Indo 4 tahun, kalau luar negeri pelakunya sampai 1 tahun ya. Itu norma wajib ya. Jadi kalau istilah hukum itu ada namanya nullum crimen sine lege ya. Jadi kalau tindak pidana itu diatur karena ada ketentuan ya. Artinya apa? Ketentuan yang diatur di sana 1 tahun ya, masuk di 1 tahun. Kalau di kita 4 tahun ya, berarti ikuti yang itu Mbak. Pernah kita berusaha ajukan gugatan ke MK, Mahkamah Konstitusi ya untuk undang-undang untuk menurunkan 1 tahunnya itu menjadi 1 tahun, tapi nggak diterima. Jadi tetap berlaku asas di undang-undang. Oke, seberapa efektif kebijakan anti money laundering Indonesia? Ada kata yang lebih khusus ya, efektif atau tidak ya relatif, tapi indeks efektivitas menyatakan kita selalu menuju progres perbaikan gitu ya. Karena kita mengukur indeks efektivitas penanganan TPPU ya, baseline PPATK dari mana? Dari pihak pelapor, penegak hukum dan masyarakat, akademisi ya. Jadi kita ada Pak indeks efektivitas. Jadi kadang-kadang akademisi juga kita panggil Pak untuk memperkuat riset-riset PPATK gitu ya.
dalam proyek SRA, Sectoral Assessment, National Assessment, kemudian Financial Integrity Rating ya, menilai pihak pelapor, termasuk efektivitas AUPT ya, itu sudah diukur. Oke baik, saya masuk pertanyaannya luar biasa, saya senang sekali, tapi kita masuk dulu yang bagian kedua ya, trade risk money laundering ya teman-teman ya. Intinya kan ini ya, jadi kalau TBML ini ya, jadi FATF itu mendefinisikan ya, Financial Task Force tadi ya, sebagai proses menyamarkan hasil kejahatan dan perubahan nilai ya, change of value ya, melalui apa? Penggunaan transaksi perdagangan internasional, udah pasti ekspor impor kan internasional ya. Untuk apa? Untuk melegitimasi asal usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Itu FATF bilang, spesifik sekali FATF udah bilang gitu. Kenapa ada ekspor impor? Karena ini ada underlying. Kalau misalnya orang butuh transfer keluar, berarti harus ada aktivitas impor atau ekspor, teman-teman. Pelaku butuh masukin uang ke Indonesia. Itu dia akan melakukan ekspor atau impor yang di-create. Yang bisa jawab, teman-teman? Yang bisa jawab langsung dikasih A sama Pak Andri. Ekspor apa impor tuh? Pelaku money laundering mau masukin uang dari luar negeri hasil kejahatan ke Indonesia. Impor atau ekspor? Impor. Nah, salah ya. Balik kan? Kalau ekspor, kalau impor kan berarti barang masuk ke Indonesia, berarti harus ada aliran uang keluar untuk membayar supplier dari luar negeri kan itu ya. Karena kan yang ngirim barang kan luar negeri yang jual ya. Berarti kalau dia mau masukkan uang di luar negeri, dibalik. Yang dikira adalah ekspornya. Ya, sekarang kan bahaya tuh di luar negeri masuk ke Indonesia ya, transaksi devisa. Tapi oke ya, tadi berani menjawab ya, terima kasih ya. Kemudian kalau secara umum TBML itu adalah metode TPPW yang menggunakan transaksi perdagangan yang sah. Nggak di state ekspor impornya, ini secara general ya. Dalam rangka apa? Memindahkan atau menyimpan dana dari hasil kejahatan. Nah, apa yang menyebabkan ini menjadi concern ya? Karena yang menjadi vulnerability ataupun rentan itu adalah free trade zone atau zona perdagangan eksklusif ya. Nah, ini kan ada di pelabuhan-pelabuhan tertentu atau misalnya di kawasan berikat Nusantara ya, pabrik ya. Kalau dihitung-hitung itu data 2010 dari salah satu buku akuntansi TBML ya, itu lebih dari 3.000 titik free trade zone area di 135 negara. Dan ini semua mengalami masalah. Yaitu adalah kapasiti penanganan untuk pengecekan dari petugas bea cukai di port ya, pelabuhan ataupun di bandara gitu ya, sehingga FTZ ini nggak bisa dihilangkan karena penting dia ya. Bagaimana bisa mendukung industri ekspor impor dari hulu ke hilir ya, free trade itulah. Makanya ada di kawasan berikat itu ada PPN yang dibebaskan ya, dan sebagainya itu memang fasilitas untuk menggalakkan ekonomi ya, sehingga neraca perdagangan bisa positif ya, devisa juga akan berpengaruh positif gitu ya. Makanya aturannya beda-beda, dan sindikat kejahatan tahu ini ya, dia tahu itu ya, dia buat perusahaan-perusahaan ekspor impor, tinggal digilir aja nih mana nih yang mau. Dan itu terjadi sejak kapan? Sudah lama teman-teman, sejak kasusnya kalau teman-teman ingat Pablo Escobar ya, Pablo Escobar di Kolombia, atau kemudian turun lagi ke Chapo Guzman di Meksiko gitu ya. Nah itu sama dia, perusahaan-perusahaan yang di-create ya untuk memindahkan tadi ya, sehingga yang terjadi adalah aktivitas transaksi bisa terjadi dia banyak yang di bawah bayang-bayang. Ini yang disebut sebagai shadow ekonomi ya. Gitu ya. Terus apa saja metode TBML ya? Ada yang pertama over atau under invoicing ya. Karena bicara perdagangan ekspor impor udah pasti ada invoice ya. Invoice kan pembayaran, kan pembayaran. Nah, kalau misalnya over invoicing berarti nilai fakturnya di atas harga real barangnya. Over kan ya teman-teman. Invoice-nya lebih mahal daripada harga barang real. Contoh misalnya importir kacamata nih, satu kontainer gitu ya kacamata. Ya, diimpor. 1 miliar nilai fisiknya di kontainer. Tapi invoice-nya dinagih 10 miliar. Berarti ada selisih deviasinya 9 miliar, itu adalah nilai TBML-nya. Ya. Over invoicing. Kontainernya benar-benar jalan 1 miliar, pindah 10 miliar. Ya. Kemudian under invoicing. Tinggal dibalik. Berarti invoice-nya di bawah nilai real nih barangnya. Barangnya 10 miliar. Katakanlah misalnya obat herbal, masuk ke Indonesia 10 miliar. Nagihnya cuma 2 miliar. Berarti TBML dalam bentuk barang. Barang masuk 8 miliar tuh sebenarnya nggak ditransaksi dibayar gitu ya. Yang dibayar cuma 2 miliar gitu. Nanti TBML lewat mana? Lewat barang itu dijual di Indonesia.
ya. Sehingga 8 miliar dalam bentuk penghasilan yang diperdagangkan oleh si sindikat itu di pasar-pasar gitu ya. Kemudian ada juga over atau under shipment of goods and services ya. Jadi bicara TPPM itu bukan hanya barang impor ekspor aja teman-teman. Karena yang bisa diekspor impor juga bisa jasa. Ini yang terjadi di kasusnya Garuda. Tadi kan bilang ya, BUMN pernah ada nggak? Garuda. Ya. Ya contoh misalnya ketika si pelaku misalnya dia menerima suap, kemudian dia bikin perusahaan jasa konsultan di luar, ya bayar dia dari vendor, tutup gitu ya. Nah kemudian dari luar karena ultimate BO-nya adalah direktur BUMN ya sudah, dia belikan aset di mana-mana di luar negeri gitu. TBML dia dengan bersembunyi pada transaksi jasa, impor jasa kan gitu ya, jasa konsultan, ya jasa IT, biasanya juga IT ya, perusahaan IT, konsultan apa gitu macam-macam. Kemudian kalau over atau under shipment berarti jumlah barang yang dikapalkan lebih sedikit daripada difaktur. Ya. Kemudian multiple invoicing, nah, ini yang paling serem teman-teman. Kasus di video tadi adalah multiple invoicing, berkali-kali dia. Satu dokumen dipalsukan sampai 120 kali. Ya. Disebar ke banyak bank devisa, ke money remittance supaya transaksinya benar-benar keluar. Jadi sindikat ini ya gampang dia, bikin aja dia perusahaan importir mainan anak-anak. Ya, belinya karungan teman-teman ya, 1 miliar. Masuk dia 1 miliar, invoice-nya 120 kali, cetak. Bank nggak punya aplikasi buat ngelihat, oh bener nggak sih udah dibayar di bank lain? Nggak ada. Yang penting invoice-nya mirip, wah bener sudah ada dokumen-dokumennya semua lengkap, bayar, sikat. Ya. Kalau anak sekarang gasken dia lari keluar uangnya kan gitu ya. Jadi 1 miliar yang pindah ke luar negeri 120 miliar teman-teman. Bayangkan coba kan, ya. Itu yang multiple invoicing dipalsukan berkali-kali atas satu transaksi, ya. Kemudian phantom shipping. Kalau phantom shipping berarti dokumennya dokumen hantu dia, pengiriman hantu, nggak ada pengiriman sebenarnya. Dokumennya lengkap, ada bill of lading-nya, ada packing list-nya, ada PO-nya, DO-nya, ada invoice-nya. Tapi sebenarnya nggak ada barang yang dikirim atau kalaupun ada kontainernya kosong, ya. Jadi dia memang bikin itu untuk undercover transaksi dengan dana. Kemudian perdagangan falsely described goods and services. Maaf ya, saya ya, baik selanjutnya ya teman-teman ya. Falsely described goods and services. Nah ini berarti keterangan antara di invoice dengan barang fisiknya berbeda. Contoh misalnya jam tangan Rolex ya. Ada sindikat yang dia menyelundupkan narkoba dari jam tangan Rolex ya. Karena jam tangan Rolex itu biasanya dia pakainya spesifikasi bungkusnya tuh kemasannya khusus ya. Ada segelnya, ada seal-nya karena ini barang luxurious ya, nggak bisa dibuka. Nah itu ternyata di kotak itu ditambahkan titipan sekian puluh gram kokain gitu. Jadi antara berat yang ada di faktur ya dengan berat realnya itu nggak sesuai. Itu falsely described goods and services. Atau bisa juga seperti kasus emas kemarin teman-teman ya, bilangnya impor emas batangan gitu ya. Ternyata emas mentah bilangnya kan gitu ya. Ternyata bukan emas mentah yang diimpor, emas batangan yang sudah jadi gitu kan. Ini kan nggak sesuai ya gitu ya. Walaupun barangnya sama-sama emas gitu ya. Kemudian perdagangan di pasar gelap. Nah ini sering disebut sebagai black market peso exchange teman-teman. Ini yang banyak terjadi di Meksiko sebenarnya. Tapi di Indonesia sudah mulai ditiru ya. Indonesia mulai ditiru. Kenapa di Meksiko? Contoh misalnya gini. Biasanya kalau misalnya kalau di Meksiko kan perbatasan land bordernya ketat sekali gitu ya. Dia kalau mau ngirim uang nggak boleh transfer teman-teman. Ya gimana caranya biar bisa lewat di land bordernya gitu ya. Ya sudah, jangan dilewatin ya. Jadi dia akan nyari bandar narkoba nih. Bandar narkoba nyelundupin heroin kokain kan ke Amerika ya, lewat ruangan bawah tanah dan sebagainya. Zaman Joaquin Capo Guzman ya. Orangnya sudah di penjara 2018 kemarin ya. Nah itu dia pasti akan berusaha mengembalikan uang dari Amerika ke Meksiko.
Gimana caranya gitu ya? Dia akan cari siapa nih importir atau eksportir yang sering berhubungan lintas negara antara Meksiko dengan Amerika gitu ya. Dititip uangnya di situ. Ya. Jadi kalau misalnya ada eksportir dari Amerika ya, yang kemudian dia importir Amerika yang sering beli barang-barang dari Meksiko, ya sudah. Dia kan berusaha untuk nanti sudah barangnya dikirim kan bayar ya, gitu ya. Nah bayarnya berarti nanti tinggal digilir tuh. Berarti kalau misalnya butuhnya transfer uang dari Amerika Serikat ke Meksiko, maka dia akan mendekatkan diri kepada orang-orang Meksiko yang ekspor barang ke Amerika. Jadi nanti si importir Amerika dikasih uang cash oleh Bandar Narkoba di Amerika. Ya, kemudian nanti melalui agennya di Meksiko diberikan uang tunainya ke sindikat penyelundup narkoba di Meksiko. Jadi secara transaksional nggak ada hubungan antara bandar ke bandar. Semua main cash semua antara money changer ke money changer. Money changer cuma di perantara bandar di Amerika dan di bandar di Meksiko. Itulah namanya black market peso exchange. Kenapa peso? Karena mata uang Meksiko peso. Ya. Kemudian perusahaan cangkang Shell ya, Shell Company. Nah ini sering digunakan karena bisa mengurangi transparansi. Ya. Nanti berkembang juga perusahaan-perusahaan grup lintas negara seperti misalnya perusahaan sawit itu, kalau teman-teman perusahaan sawit holdingnya ada di Singapura, tapi sebenarnya plasmanya di Indonesia. Udah pasti BML dia. Kenapa? Karena pengetahuan harga bisa dimainkan antara anak perusahaan dengan perusahaan induk kepada orang yang mesen PO ya, pembeli-pembeli dari luar negeri terkait dengan sawit ya. Sehingga harganya pasti nggak ada yang real tuh, dimainin semua kan itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kaitan TBML ya. Jadi kalau TBML itu bisa banyak kaitan dengan tindak pidana asal, teman-teman. TPPU udah pasti TPPU ya. Sebenarnya terbit main lodeng ya, TPPU berarti perdagangan. Tapi bisa terkait apa? Narkoba dia masuk, perdagangan narkoba masuk, korupsi juga bisa, ya, penanganan terorisme juga bisa kan. Kemudian kejahatan lainnya seperti satwa liar ya. Kemudian judi ya, judi online juga masuk TBML ya. Fraud, penipuan, termasuk juga penghindaran pajak ataupun cukai kepabeanan. Semuanya terhubung ya, TBML. Nah ini yang menjadi tantangan ya. Apa saja modusnya? Udah pasti kalau TBML berarti urusannya adalah pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan perdagangan atau trade manipulation. Karena basisnya adalah baik itu transaksinya melalui LC ya, letter of credit ataupun yang non LC, udah pasti basisnya harus ada dokumen sebagai underlying. Apa yang dipalsukan bisa banyak karena ekspor impor itu nggak sederhana, apalagi kalau barang ya. Dia harus ada shipping manifest, ada PO-nya, ada bill of lading, nanti ada insurance dokumen, apakah free on board atau cost in freight gitu ya. Kemudian apakah dia melalui mekanisme LC dengan kredit talangan dari bank gitu ya. Lalu kalau LC-nya fiktif ya, banknya nggak dibayar, masuk tindak pidana perbankan itu kan. Ya. Nah, ini ya makanya banyak yang terkait dengan manipulasi ini menggunakan menggunakan identitas palsu, teman-temannya. Identitas palsu ya kan sebagai pemilik usaha, melakukan penipuan yang dikejar ya palsunya kan nggak ketemu orangnya. Penggunaan rekening pihak ketiga, contohnya tadi ya di video tadi, si pengusaha money changer pakai rekening pribadinya untuk memfasilitasi kliennya transfer keluar bayarin impor. Ya di Indonesia nggak dilarang, BI belum melarang gitu ya, boleh. Saya punya rekening falas di bank gitu ya, kemudian ada PT ABC mau nitip bayarin impornya dia gitu pakai rekening saya, boleh, nggak dilarang Pak gitu ya. Nah ini kan ya gimana karena memang bicaranya masih seperti itu sistem kita ya. Nah, itu jadi loopholes kan gitu ya. Kemudian peminjaman perusahaan untuk transfer dana dari luar negeri ya menggunakan invoice fiktif palsu ya. Menggunakan pengiriman uang menggunakan skema hawala. Nah, ini hawala seru lagi ya kalau saya cerita ya. Jadi hawala itu dia bahasa Pakistan ya, bahasa Urdu. Ya, kemudian kalau bahasa India namanya hundi, kalau bahasa Cina namanya faichen ya. Kalau orang Australia bilang kuku smurfing. Nah, kuku smurfing itu apa? Spesies burung kuku namanya. Kalau teman-teman cari burung kuku itu dia ya CUCKOO 2 kali gitu ya. Itu burung itu kalau dia bertelur ya sifat alaminya itu bertelurnya di sarang burung tetangganya. Nah, ini alaminya habitnya dikasih Allah begitu gitu ya. Jadi dia pindah ke sarang tetangganya, ditaruh telurnya, nanti burung tetangganya ini yang akan menetaskan, ngasih makan, belajar terbang gitu ya sampai dewasa. Nanti si tetangganya itu kalau mau punya
bertelur, dia pindah lagi ke burung tetangga yang lain, nitipin lagi ke tetangganya. Jadi nggak ada yang ngurus anak sendiri, maksudnya ngurus anak orang lain gitu. Nah, kuku smurfing itu dianalogikan seperti kuku smurfing, kenapa? Karena modus money dengan hawala ini memanfaatkan rekening pihak ketiga yang sedang menunggu kiriman uang dari luar negeri, kerabat terdekatnya, tanpa dia tahu itu sumbernya hasil kejahatan. Contohnya apa? Paling gampang contohnya misalnya TKI ya teman-teman ya. Kan banyak kalau universitas kita di TKI di berbagai negara kan. Setiap bulan kan pasti kan kerja buat ngirim uang ke kampung kan gitu ya. Nah, kalau datang ke bank dia mahal $25 kan, waktunya bisa 5 hari gitu ya. Karena harus melalui bank koresponden, belum lagi ditanya sumber dan sebagainya. Apalagi kalau dia ilegal ya kerjanya, nggak mungkin dia ke sana. Maka gimana cara transaksi transfernya? Mereka pakai money remittance ilegal, jasa penjualan uang ilegal ataupun yang disebut hawala tadi. Ya, datang dia ke toko, tokonya punya orang Indonesia gitu ya. Dia punya agent di Indonesia si toko ini kan gitu ya. Dia terima uang falasnya dari si TKI, dibikinkan nota penerimaan dengan kode transaksi tertentu, dia komunikasikan ke Indonesia, ke keluarganya. Nanti uang cash TKI itu dikasih ke si bandar agent di Hong Kong misalnya, Hong Kong kasih ke bandar narkoba uangnya. Kan yang transaksi nggak satu TKI, Pak. Satu hari bisa ratusan TKI mungkin itu ya, apalagi di hari libur gitu ya. Nanti di situ uang kasih ke bandar narkoba kasih uang cash, si agent ini udah punya agent lagi di Indonesia. Udah terhubung, tinggal kontak dia, WA ya, telepon. Hari ini ada 100 orang mau transfer, rekening tujuan listnya sudah ada, kirim lewat email atau WA. Dieksekusi sama si agent Indonesia. Tinggal menyediakan rekening, nanti rekeningnya diisi oleh bandar narkoba yang ada di Indonesia. Bandar narkoba kasih ke rekeningnya agent itu, bisa bentuknya toko elektronik, money changer atau apapun, bisa nanti lalu kirim ke keluarga para TKI di Indonesia. Secara transfer ada nggak pindah dana teman-teman dari Hong Kong ke Indonesia? Nggak ada. Tapi uang para TKI kita sudah lari ke bandar narkoba di Hong Kong. Uang bandar narkoba di Indonesia yang diselundupkan dari Hong Kong asal narkobanya diterima oleh para keluarga TKI. Tanpa mereka tahu itu adalah uang hasil kejahatan. Makanya dibilang kuku smurfing tadi karena nggak sadar dia dalam benaknya itu hasil kejahatan. Ya. Makanya 4 dan 5 itu terkait ya. Kemudian 6, pembunuhan multinasional lintas negara. Kadang-kadang ada juga modus TBML ya, yang dia kemudian memanfaatkan stok falas di dalam negeri, settlementnya dia pakai izin kuota impor uang kertas asing. Dia bawa uang cash dari luar negeri masuk ke Indonesia, dibagikan lagi pada fasilitator yang ada di Indonesia. Izin impornya dari mana? Dari bank sentral kan. Nah, ini contoh ya, apa namanya untuk under invoicing ya. Tadi 1 miliar yang kirim 2 miliar, berarti dia invoice-nya lebih sedikit kan, ada 1 miliar yang dialihkan ya secara ilegal. Ini tadi contoh jam tangan Rolex tadi ya, over invoicing ya bisa juga ya. Jadi nilai jam tangan Rolex-nya ternyata sebenarnya dia $9.000 gitu ya, tapi dia nagihnya sampai $1.200 ya, berarti over invoicing yang lebih mahal ya. Kemudian beratnya dimainkan, berarti nanti di situ kalau berat dimainkan bisa dititipkan barang, kokain, heroin, berarti dia falsely described, nggak sesuai dia berat sesungguhnya dengan berat ada di invoice ya. Kemudian ini dimasukkan apa? Dokumen manifest, bill of lading ya. Makanya kalau di TBML indikator risiko TBML itu placement itu pricing ya teman-teman ya. Jadi placement TBML di mana? Pricing, bisa potensi over atau under valuation ya. Berarti invoice bisa goods-nya, bisa jasanya, services-nya ya. Kemudian layering-nya adalah payment. Ya, pembayaran dari ke vendor kepada pihak ketiga terkait, itu layering-nya. Ya tadi misalnya si bandar narkoba pakai jasa money changer, nah itu layering-nya money changer ya. Makanya tadi money changer kena kan sampai ditutup ya usaha money changer-nya karena sebagai sarana layering ya. Lagi shell bank juga boleh sih, shell bank ya. Shell bank berarti melakukan rekening kita sekarang itu rekening bank koresponden gitu ya. Nah, kan rekening Vostro Nostro gitu ya. Kemudian integration ya, valuation, berarti valuation itu nilai. Apa yang menjadi valuation? Kalau komoditas yang diperdagangkan nggak sesuai dengan profil bidang usaha dari vendor yang terlibat. Ya contoh misalnya begini, si perusahaan bandar ini, bandar narkoba bikin perusahaan katakanlah perusahaan eksportir ikan beku gitu ya. Nah, dia bikin itu buat apa? Buat menyamarkan penyelundupan keluar terenggiling. Karena terenggiling kalau sisiknya doang kan sama kayak ikan asin bentuknya. Gitu ya. Jadi di situ kemudian ternyata
perusahaan itu dipakai juga. Pakai buat apa? Transaksi, beli-beli baja segala macam. Nggak sesuai. Masa perusahaan eksportir ikan beki belinya baja gitu ya? Nggak sesuai gitu. Baja buat apa? Ternyata bajanya buat apa namanya, bikin pondasi bangunan bertingkat. Ya kan nggak sesuai gitu. Itu contohnya. Atau misalnya perusahaan tekstil, tapi kok ternyata yang dimainkan batu bara gitu ya. Kan nggak nyambung gitu ya. Nah, ini black market peso exchange ya. Ini apa namanya, alurnya tadi sudah disampaikan ya. BMPE ya. Jadi nanti banyak kan itu pasti dia akan kepada perusahaan ekspor impor ya. Tinggal kebutuhannya mana yang mau diatur nih, ekspor atau impor. Negara mana yang mau diatur gitu ya. Dia udah pasti punya daftar-daftar pelaku ekspor impor di negara-negara yang memang akan dialihkan pembayarannya. Nah, ini tadi sudah ya, 4,4 triliun. Ini tadi ceritanya ya. Jadi pertama dideteksi bagaimana, bukan dari orangnya Pak. Ya, transaksinya ternyata ada 3.100 kali transaksi milik orang tertentu ya di 11 rekening bank devisa dalam waktu 3 tahun itu bisa mencapai 6,6 triliun. Negara-negara mana aja negaranya keluar ya, Taiwan, Cina, Singapura, Filipina, Hong Kong gitu ya. Deteksi ternyata rekening yang dipakai rekening milik money changer ya, dikamuflasekan dengan pengusaha tertentu ya, eksportir, ekspor impor ya. Kemudian ternyata penerima dananya kita cek data bea cukai ternyata sebagian besar itu tidak terregister sebagai importir, sebagai lawannya importir gitu ya maksudnya, sebagai eksportir luar maksudnya kan. Jadi nggak terregister, tapi dia terima uang dari Indonesia gitu ya, kan berarti kan nggak sesuai antara dokumen dengan transaksi. Dan ternyata dokumennya apa namanya, dicek alamatnya ternyata alamatnya sebuah kasino gitu ya. Ngapain kasino ngirim barang ke Indonesia kan itu ya? Jadi nggak rasional gitu ya. Kemudian juga penerima-penerima begitu dicek ya invoice-nya fiktif ya, dipalsukan, digandakan dan sebagainya. Diteliti rekeningnya ternyata rekening pengirim dana itu di layer ketiga keempat ada yang berasal dari orang-orang yang sudah ditangkap oleh BNN ataupun kasus narkoba gitu ya. Di sini banyak transaksi juga kepada pengecer-pengecer, kepada pembeli narkoba. Fix berarti uang yang dari untuk TBML sumber dari narkoba. Itu ya teman-teman. Nah ini dapat dari mana? Bukan orang yang ditangkap duluan, tapi transaksi yang tangkap duluan. Orangnya nggak tahu Pak. Sampai uang itu diblokir teman-teman. Bisa dengan mekanisme penghentian sementara dari PPATK, bisa penundaan transaksi dari banknya sendiri, ataupun penundaan dari penegak hukum, ataupun pemblokiran dari penegak hukum. Ada 4 mekanisme. Ya, bisa mengintercept transaksi sehingga berhenti dia. Freeze akunnya. Gitu. Ini modusnya ya teman-teman ya. Underlying invoice impor barang fiktif ya dan sebagainya. Dan juga banyak memakai internet banking, pasbay ya. Kemudian menggunakan palsu ya, menggunakan banyak rekening, dan yang paling penting udah pasti kan TBML pasti rekening falas USD dipakai. Biasanya milik pihak ketiga ya sebagai sarana pembayaran. Nah, ini contohnya tadi black market peso exchange ditiru di Indonesia ya. Kasus suap ya. Nah, itu bawa uang tunai izin kuota dari bank sentral. Untuk money changer tertentu masukkan uang dari luar negeri ya. Sementara uangnya itu sudah diberikan kepada pejabat publik di sini. Ya. Dikumpulin dari manajer kecil ya, A, B, C, D, E gitu ya. Kumpulin sampai 26 juta dolar, 26 juta kasih. Nah, ketika kemudian setelah dikasih 26 juta dolarnya ke pejabat publik, underlying masing-masing manajer itu bilang untuk bayar invoice yang palsu ya. Nggak ada impornya sebenarnya. Kemudian di sini diinstruksikan ke luar negeri, si pengusaha yang mau menyuap, sediakan dana, transfer ke Singapura, tarik tunai dari Singapura. Bawa uang cash 26 juta dolar mas, gitu ya. Ya paling kalau 20 juta dolar mungkin satu koper kali ya gitu ya, nggak banyak kali kan dolar ya. Nah, tapi yang kemudian apa namanya yang jadi concern adalah dia pakai izin kuota resmi dari pemerintah impor UKA. Begitu nyampe Indonesia masukin disebar ke tadi money changer yang sudah membagi-bagi uang tadi ya dengan keuntungan money changer tersebut ya. Makanya kalau di money laundering maka bank itu ya bank money remittance money changer sebenarnya harus melaksanakan ini melakukan client analisis ataupun analisis nasabah. Mana transaksi yang nggak jalan dengan profil nasabah ketika melakukan customer due diligence ya, atau QYC kalau zaman bilangnya know your customer. Ada nggak indikasi front company atau shell company? Ya. Kalau teman-teman mau ngecek ya, itu ada website yang free ya, open access, namanya ICIG.
Ya, ada namanya ICIJ teman-teman ya. Itu International Consortium untuk Investigatif Jurnalis dari Meksiko. Anggotanya wartawan investigator seluruh dunia. Teman-teman bisa akses ICIJ Offshore Leaks. Googling aja gitu ya. Mau nyari misalnya siapa nih, Dimas Kensari punya nggak perusahaan di luar negeri di offshore countries ya. Di yang tercatat di Panama Papers, Paradise Papers itu ada namanya di situ. Dia mencari berdasarkan kesamaan semantik search ya, fuzzy logic ya. Itu hanya berdasarkan nama untuk posisi officer atau direksi, pemegang saham, kemudian kesamaan alamat ya dan nama perusahaan. Nah, itu nyari bisa dia. Karena sudah menerobos data-data dari Panama Papers tadi, Panama Papers, Paradise Papers dan sebagainya. Ya. Ada nggak shell company terlibat itu ya? Kemudian ada nggak apa namanya keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta ya, ataupun juga pengendali transaksi yang tidak sesuai ya terkait dengan perusahaan ya, atau kita sebut sebagai ultimate beneficial owner. Ternyata beneficial ownernya itu adalah orang yang dikendalikan oleh UBO. Di bank BO-nya boleh memegang saham kendali misalnya si A gitu ya, tapi A ini dia karyawannya B, berarti siapa yang berkuasa? B. Padahal B tidak tercatat dalam dokumen pemilikan perusahaan, tapi terima manfaat dan keuntungan dari aktivitas usaha tadi ya. Pengabaian di muka ya, nah ini cuman yurisdiksi ya. Nah, ini transaksi terkait dengan negara-negara berisiko tinggi, lintas yurisdiksi, rute pengiriman barang berputar ya. Harusnya satu negara shipping kalau kapal tuh nggak lewat negara A, dilewati negara A gitu ya. Sengaja diputar. Ternyata di situ ada trade base ya. Atau misalnya katakanlah transaksi sawit misalnya, plasma di Indonesia. Kemudian di luar negeri itu adalah holdingnya, pemilik modal. Padahal pemilik modal di sana ruko kecil kali gitu ya. Plasma di sini bisa ratusan ribu hektar itu ya. Nah, setiap ada DO, delivery PO ya, purchase order tuh dari negara-negara lain, larinya kemana? Bukan ke Indonesia, ke Singapura. Ya. Di Singapura nanti ngatur harga. Oh ya sudah. Dari Indonesia karena perusahaan anak, kamu jualnya 1 TBS tandan buah sawit katakanlah $1.000 ya. Nggak apa-apa. Kan perusahaan anak jualnya ke holding. Nanti dari holding menghargai $5.000 1 TBS. Berarti kan sisanya 4.000. Ya, di Indonesia dipajakin cuma 1.000, Pak. Sementara 4.000-nya di sana kan gitu ya. Nah, ini apa namanya yang belum lagi di sini ada fasilitas restitusi kan karena dia PPN di keluarnya 0%. Di sini tinggal kreditnya PPN masukkan kan. Restitusi tiap bulan gitu ya. Karena sudah dapat kriteria sebagai wajib pajak patuh gitu ya. Nah, ini ya apa namanya tapi ini untuk internal kelas ini aja ya, nanti jangan di-upload di YouTube ya. Itu, kalau kita dari sisi akademis kan lebih enak ngomongnya ya Pak Andre ya gitu ya. Tapi kalau dari sisi kebijakan ya harus lewat akademis juga ya dengan apa namanya tulisan-tulisan ya teman-teman ya. Itu ya. Kemudian penyelenggara yang sesuai dengan peraturan normal tadi sudah ya, jurisdiksi ya. Kemudian transaction and goods ya. Tadi ketidaksesuaian antara bill of lading, faktur dan sebagainya ya. Penataan transaksi yang kompleks ya, nanti bisa di summary sendiri lah teman-teman dari materinya. Dokumentasi ya ini banyak kan dia kadang-kadang bill of lading namanya orang berbuat kejahatan, bill of ladingnya harusnya 1 bulan sebelumnya, ternyata kecepatan atau terlalu lama gitu ya, ini nggak sesuai gitu artinya ya. Belum terjadi misalnya udah ditanggalin bulan depan gitu ya, masa iya bill of ladingnya masih bulan depan tapi barang udah jalan dikirim kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang bisa dilihat di situ ya. Atau dokumennya fraud ya, fraudulent dokumen ya. Langsung melibatkan penggunaan LC berulang kali tanpa alasan masuk akal. Masa LC dia 1 minggu bisa 10 kali terbit, tiap hari memang ngirim barang kan gitu ya. Nah, ini kan nggak masuk akal, nggak rasional itu ya. Memang tidak ada dokumen transportasi faktur. Jadi kalau di bank itu juga pinter mereka Pak. Karena kita sering diskusi juga. Kalau misalnya dia katakanlah sekali saja dia lewat ya, apa namanya, kirim uang kemudian tidak ada dokumen pengapalannya, curiga, ditanya sama bank, mana Pak bill of ladingnya Pak, mana dokumen manifestnya, kalau nggak bisa buktikan ya itu punya tanda-tanda ya di bank, mereka bisa lapor juga ya sebagai LTKM. Nah, ini contoh lain ya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah ya untuk materi sudah selesaikan. Saya akan lihat kepada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ada ya di Oke, tadi udah yang jawab ya, ekspor tadi jawabannya salah. Oke, silakan. Oke, ya.
Ini Mbak Rasya ya. Mbak Rasya apa Mas Rasya nih? Namanya Rasya Rizal. Mbak Rasya ya. Oke, baik Mbak Rasya. Kebetulan saya bekerja di Bank Gajah Tunggal, GJTL ya. Waduh, saya juga punya saham GJTL tuh ya. Lagi naik 1,5% hari ini. Saya pernah ada tiket klien yang membeli ban untuk penjualan di luar negeri. Apakah jika saya melakukan transaksi tersebut termasuk black market? Kan melalui bagian ekspor impor dari Gajah Tunggal. Gini Mbak, ya. Kalau yang membeli adalah pembeli lokal, kita nggak ngirim keluar, berarti posisi GJTL bukan sebagai eksportir. Legal-legal saja ya, selama itu kan barang kena pajak ya, PPN 11% dibayarkan ya nggak masalah. Perkara nanti yang impor adalah tangan kedua, si buyers nggak masalah. Yang jadi ekspor nanti si buyers. Ya, buyersnya GJTL. Karena kan GJTL kan industri. Ya, tergantung PO-nya dari mana, Pak. Tapi kalau PO-nya di luar negeri, berarti otomatis ekspor. Nggak mungkin dijual impor. Nggak dijual bukan ekspor ya. Gitu ya. Saya yakin GJTL sebagai perusahaan besar nggak mungkin berani kan gitu ya. Kalau sampai seperti itu. Itu tinggal mekanisme transaksinya bagaimana tuh, Mbak. Dilihat lagi ya. Siapa sebenarnya si order pembeli akhirnya siapa gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan teman-teman. Silakan. Kita masih punya waktu 5 menit nih sebelum Oke. jam 6. Mungkin ada yang mau nanya terkait dengan berprofesi di PPATK mungkin? Atau magang? Ya, magang bisa magang. Oke. Tinggal nanti bikin surat ya, biasanya 2 bulan ya. Gitu. Kita Oke. juga ada divisi pusat kemitraan, apa namanya yang ini bisa menggandeng kampus ya ataupun bank untuk melaksanakan event-event ya. Wow. Dan juga bahkan saya sudah mendirikan Asosiasi Analisasi Keuangan Indonesia di tahun 2022 kalau nggak salah ya, atau 23 itu ya, 2023 ya, itu Pak. Jadi itu akan dibuka keluar juga tuh untuk asosiasinya dalam rangka merangkul analis anti money laundering dari bank, penegak hukum maupun di PPATK. Silakan teman-teman ya, jurnal AML terbuka menerima banyak tulisannya. Oke. Oke, Mbak Tasya tadi sempat angkat tangan? Enggak ya, Mbak Tasya Dwi Kusuma? Iya, ya, Silakan. ya, Ya, ya Pak. silakan. Izin bertanya Pak. Saya kan kebetulan bekerja di salah satu bank. Nah, kemarin Ya. itu sempat ada tim penyidik untuk menelusuri kasus 271T di cabang saya. Kebetulan mereka sempat transaksi di cabang saya. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa PPATK itu menerima laporan dari bank. Sedangkan di bank sendiri itu kita nggak tahu apakah itu money laundering, pencucian suatu tindakan pencucian uang. Tahu-tahu dipanggil aja untuk menjadi saksi Ya, di salah satu ya, maaf. Oke, baik. pengadilan kita tuh tindakan Mbak pencucian Tasya berarti posisinya uang frontliner ya? itu. Karena kan eh, mereka kan tambangannya 71 wajar saja mereka transaksi di atas 1 M gitu Pak. Jadi tidak ada transaksi mencurigakan di kita. Verifikator juga aman-aman saja karena ya namanya pertambangannya Pak di atas 1 M itu wajar banget. Oke, baik Mbak Tasya ya. Makasih pertanyaan yang Nah, bagus sekali. bagaimana cara identifikasinya Pak gitu Pak? Oke, baik ya. Ini saya wajahnya nggak kelihatan nih. Kalau kelihatan kan bisa tahu ya. Wah, ini berarti posisinya sebagai frontliner ya berarti Mbak ya. Jadi gini, gimana Mbak? Iya, Frontliner, oke. iya. Jadi begini, kalau dalam pembuktian pidana itu kan ada unsur-unsur pembuktian yang harus dipenuhi oleh penyidik ya. Ada namanya Iya, sebagai ya, frontline
Benar. Ya, ya contoh misalnya Mbak Tasya frontliner, berarti Mbak Tasya ini adalah orang yang benar-benar mengetahui atau diharapkan mengetahui ya posisi terjadinya transaksi ya. Karena lokus deliktinya berarti tempat kejadian transaksinya ada di bank tempat Mbak Tasya bekerja. Ya. Walaupun mungkin saja secara tempus delikti itu post audit Mbak, jadi masa lampau. Mbak Tasya belum jadi frontliner di situ, ya kan? Tapi karena posisinya frontliner diminta keterangan lah bagaimana sih alur wajah transaksi di Bank A, KCP, Sudirman misalnya gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa Mbak, memang seperti itu ya, gitu ya. Nah, terkait kenapa kalau menurut Bank itu wajar, ternyata dia tidak wajar, karena PPATK punya insight yang lain Mbak. Penyidik punya insight yang lain gitu ya. Mungkin saja, oh pertambangannya ini nggak sesuai dengan apa namanya izin gitu ya. Ini izinnya punya BUMN kok nggak ada perjanjian disubkan lagi ke orang gitu ya. Kemudian dia menggarap secara ilegal dapat keuntungan dari situ. Nah itu kan secara eh, nominal wajar karena tambang gitu ya. Tapi kan secara aturan ini nggak sesuai gitu ya. Nah ini yang kemudian masuk pidana asal dan ketika dikamuskan dengan mekanisme transaksi yang menimbulkan aktivitas menyamarkan masuk dia TPPU deliknya dan bank diperiksa karena terjadinya transaksi ada di bank. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya kemudian tidak ada keterlibatan, maka nggak serta-merta berlaku pasal 5, Mbak. Ya, atas itu yang penting satu syaratnya, ketika terjadi seperti itu tidak ada motif pribadi keuntungan. Ya misalnya terjadi transaksi tambang, tok gitu ya. Cuman customer relationship ini memang tahu ilegal dan setiap bulan disuplai uang sama si nasabah gitu ya, karena ada hubungan khusus. Nah itu pidana si apa namanya pegawai banknya gitu ya. Tapi kalau sekedar sebagai frontliner menjalankan transaksi ya ini saya yakin hanya itu hanya sebagai saksi. Syaratnya satu Mbak, pahami pasal 3, 4 dan 5. Karena dalam pasal 5 kan disebutkan patut diduga dan diketahuinya. Ya. Nah, patut diduga dan diketahuinya itu untuk siapa tuh Mbak Tasya? Untuk penyidik, penuntut umum, hakim atau pelaku? Untuk siapa kira-kira Mbak Tasya? Patut diduga dan diketahuinya, gitu kan? Ada kan di pasal 5, pasal 4 juga kan? Untuk pelaku, penyidik, penuntut umum atau hakim? Lagi online. Gimana, Mbak? Iya, kalau untuk eh hakim sendiri bagaimana ya, Pak? Menurut Mbak Tasya, hakim, penyidik atau penuntut atau pelaku? Ditujukan kalimat itu di pasal undang-undang. Penyidik. Oke. Kalau jawabannya penyidik, nanti semua teller masuk penjara, Pak. Ya kan? Itu ditujukan untuk pelaku ya. Jadi karena ini kan pasal Oh yang iya. bisa mengambang penafsirannya kan. Jadi kalau pelaku mengetahui ya, maka penyidik harus membuktikan apa alat buktinya pelaku mengetahui. Apakah ada dokumen, ada transaksi yang terima, basisnya dokumen gitu ya. Ada perbuatan menerima keuntungan tertentu, itu alat bukti yang harus dicari. Jadi nggak semata penyidik langsung bilang, oh Mbak Tasya ini patut juga diketahui kenapa? Karena yang bantu transaksi Mbak Tasya. Langsung dia jadi tersangka pasal 5, oh nggak bisa. Mbak Tasya bisa bilang, Pak, mohon izin, buktikan dulu. Unsur patut diduga diketahuinya sebagai mens rea itu ada di mana? Wah, itu keren tuh. Ya, jadi langsung, oh iya nggak ada buktinya, oh nggak bisa. Jadi nggak, ya batal lah, nggak usah jadi pelaku kan, jadi saksi aja cukup. Gitu ya Mbak Tasya ya. Cukup jelas ya? Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas Sama-sama informasinya. ya. Ya. Ya, sukses selalu. Semangat jadi bang ya. Oke, teman-teman ya. Demikian ya mungkin ya Pak Andre ya. Pak Dani ya. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya. Karena saya mulai dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun ya. Ini karena cuaca lagi mendung ya, temanya hujan. Saat hujan jalanan basah ya. Paling enak tidur sampai pagi. Karena sudah tiba waktu berpisah, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Luar biasa ya. Ini padat nih sebenarnya nih terbilangnya nih Pak Dimas nih. Kayaknya kita ini 3 SKS nih harusnya. Oke, tapi sangat banyak sekali ilmu yang bermanfaat ya. Yang pasti teman-teman banyak tercerahkan hari ini
Jadi yang terutama sekali nih, yang mengena banget nih buat teman-teman sekalian. Ya hati-hati kalau terima duit ya. Kalau tadi senang-senang aja terima duit, sekarang kalau sudah angkanya mencurigakan itu sudah harus gelisah itu ya. Walaupun dari pacarnya gitu ya. Oke, itu bermanfaat sekali tuh kayaknya Pak Dimas itu buat teman-teman mahasiswa ini. Karena kalau enggak nanti banyak yang jadi korban ini ya. Iya, Sebagaimana Mak. tadi dikatakan. Karena ketidaktahuan tadi. Oke. Nah, yang praktis lainnya mungkin adalah bahwa teman-teman bisa melihat sekali ilmunya ternyata banyak sekali di sini. Juga nanti mungkin siapa tahu ada yang tertarik ya menggeluti profesi, ternyata ada sertifikasi anti money laundering dan sebagainya gitu ya. Dan juga nanti mungkin ada yang tertarik untuk menjadikan ini topik risetnya, ya paling tidak sudah tahulah nanti harus wawancara kemana ya di PPATK. Atau tempat magang mungkin gitu ya. Seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dimas, terima kasih Ibu Kaprodi yang telah mendukung pelaksanaan acara ini, Mas Dani, dan Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir di sini, dan teman-teman sekalian yang sudah semangat ya. Dan untuk itu, karena Pak Dimas ini harus segera berangkat terbang, ya saya sudahi saja untuk acara hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekali lagi terima kasih Pak Dimas. Baik, terima kasih kepada Bapak Andreadi dan Bapak Dr. Dimas Ken Syahrir atas diskusi dan pemaparan yang sangat inspiratif dan inovatif pada sore hari ini. Kami berharap ilmu yang dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum menutup acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan tidak lupa kepada Bapak Dani Wibisono selaku Kepala Tim Lab M Data Analitik yang sudah hadir di acara pada sore hari ini. Sekian rangkaian acara pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku MC pamit mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Andre, Pak Dani Ya ya. Pak Dimas. Iya. Terima kasih Pak Dimas. Fi amanillah. Sampai ketemu lagi Pak Dimas. Ya Bapak. Iya.